Iya sih, Ustadz, saya ngerasa salah memang karena pada awalnya mungkin karena keterbatasan ekonomi saya sehingga anak saya itu yang ketiga sama yang kedua saya titipkan ke nenek kakeknya. Jadi dia full didikannya sampai usia SMP kelas 3 itu full neneknya gitu. Dan saya kerja di luar dan jarang ada di rumah. Akhirnya saya mulai sadar, saya mulai ngaji sana sini, mulai cari tahu, oh ternyata itu memang nggak tepat. Dan dalam waktu bersamaan ketika saya sadar juga nenek kakeknya udah meninggal. Waktu kakeknya meninggal saya masih biasa-biasa, tapi ketika neneknya udah meninggal saya mulai sadar. Nah hari ini repotnya itu dia kayak nggak nganggap bahwa saya adalah orang tuanya. Saya nasehatin, dia diem. Saya nasehatin agak keras, dia pergi. Nasehatin lagi, dia pergi. Kayak nggak menghargai orang tuanya. Padahal ya kepergian saya waktu itu kerja keluar juga ya memang untuk anaknya juga gitu. Ini realita yang saya hadapi hari ini seperti itu. Ya, Masya Allah ya, memang anak-anak kita ini ujian ya. Dari yang antum ceritakan tadi itu ada beberapa pembelajaran yang bisa kita petik bersama. Meskipun itu sudah antum sadari adalah sebuah kekeliruan. Di mana banyak pasangan muda ini tidak memahami betapa setelah menikah itu dia berusaha bagaimana agar tidak tinggal bersama mertua ataupun orang tuanya. Kenapa? Agar kemandirian itu terbentuk betul-betul pada diri kedua pasangan ini. Nah, tadi sudah antum jelaskan ketika dalam kondisi ekonomi antum belum kuat, antum harus keluar bekerja dan istri antum pun ikut membantu. Sehingga anak seolah-olah diurus oleh neneknya pure dan orang tuanya adalah nenek kakeknya. Dan setelah meninggal mereka berdua, keadaan anak ini jadi susah diberi nasihat karena merasa antum tidak punya peran. Ya, kecewa pasti, jengkel. Kadang kalau kita mau nurutin ego kita marah ya. Karena apa? Karena kita sebenarnya membiayai, cuma mereka tidak tahu. Dan yang dibutuhkan anak itu lebih kepada bagaimana orang tuanya bersama mereka. Maka Nabi SAW ya dalam Al-Quran sudah diberikan rambu-rambu. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Allah di sini memerintahkannya, dengan rahmat Tuhanmu lah hendaknya engkau bersikap lemah lembut. Kalau seandainya kamu dalam menyampaikan nasihat, berdakwah, membimbing anak-anak dengan hati yang kasar dan perangai yang keras, maka mereka akan pergi, tidak mau. Ya, maka tadi antum sudah ucapkan pergi, meninggalkan, seolah tidak menghargai. Ya, tahan diri, jangan sampai nanti kita terpancing akhirnya lebih daripada itu sumpah serapah keluar, dan ini berbahaya. Orang tua kalau sampai sumpah serapah keluar, mengeluarkan kosakata yang nggak pantas buat anaknya, naudzubillah bisa terjadi. Karenanya tahapan selanjutnya Allah ajarkan fa'fu anhum. Yang pertama, maafkan dulu. Kenapa kita harus memaafkan? Karena kita juga punya peran serta dalam sikap anak seperti itu. Kita dulu memang belum tahu ilmunya kah, atau dalam kondisi yang memang terpaksa harus meninggalkan mereka. Sehingga kita harus tebus dengan kita berusaha mendewasakan diri, meminta maaf. Ya. Kemudian yang kedua, doakan mereka di setiap ibadah kita. Ya, dalam kita bersedekah, sholat malam, melakukan kebaikan pada siapapun, sambil doakan anak-anak kita. Yang ketiga, ajak mereka bicara dari hati ke hati. Satu ketika mungkin antum butuh ajak anak antum keluar. Ya, naik kendaraan ke tempat yang mereka sukai, pilih makanan yang mereka sukai. Di sanalah kita bicara dari hati ke hati. Sampaikan, nak, ayah tahu betapa kecewanya engkau. Ayah bukan tidak bertanggung jawab, nak, tapi keadaan yang membuat ayah dan bunda waktu itu harus bekerja. Ya, sehingga ayah betul-betul tidak ada waktu bersama kamu, nak. Nah, saat ini ayah ingin menebus semua itu.
Ayah berjanji mudah-mudahan Allah mudahkan, akan berusaha mendampingi kamu. Sampaikan itu. Jadi kita menyampaikan permintaan maaf dan berusaha untuk menebus semua kesalahan. Ayah melakukan ini semua itu karena sayang ayah pada kamu, nak. Jadi tolong sama-sama kamu bisa memaafkan ayah. Ayah juga sudah maafkan semua kekurangan-kekurangan kamu. Dan ke depan insya Allah kita semakin lebih baik. Semakin bisa memposisikan diri. Ayah bertanggung jawab. Kamu juga bisa semakin menghormati keadaan ayah. Itu mungkin ya Pak ya. Semoga Allah mudahkan langkah antum dalam mendidik anak-anak. Dan jangan pernah merasa gagal, karena kita ini tugasnya berusaha. Semua ketentuan ada di tangan Allah. Barakallahu fiik.